Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Baik, kembali selamat sore dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan saya Mike di sini ya. Kita masuk di program Jaksa Menyapa untuk sore ini. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan baik melalui 94,5, 88,2, 92 FM ataupun yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Ya, pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan juga tadi, sore ini untuk Jaksa Menyapa kita akan membahas topik terkait dengan bagaimana mengenal tindakan pidana kekerasan seksual dan konsekuensi pidananya seperti apa ya. Nah, untuk Anda pendengar dan pemirsa, nanti kita akan kasih kesempatan baik di SMS, WhatsApp ataupun di line telepon di 0821 9583 5080 atau Anda bisa chatting langsung ya, bertanya langsung atau mungkin memberikan saran ya terkait dengan topik kita sore ini melalui kanal YouTube RRI Manado. Jadi Anda bisa saksikan langsung juga untuk Jaksa Menyapa melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, sudah hadir di studio kami dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sitaro ya. Ada Pak Muhammad Jufri Taba SHMH selaku Kepala Seksi Intelijen Kejari Kepulauan Sitaro ya. Siap. Selamat sore Pak Jufri. Ya, ketemu lagi kita ya. Iya. Oke, gimana kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Oke. Mungkin baru nyampainya tadi pagi ya? Iya. Tadi subuh. Subuh ya. Oke, itu bagaimana kondisi di laut ini tadi? Cukup bersahabat ya. Bersahabat. Cukup bersahabat, tenang. Hanya memang ini perjalanan agak sedikit lebih lama dari biasanya. Oh iya. Baik. Dan sekali lagi kita membahas ya mengenal tindakan pidana kekerasan seksual dan konsekuensi pidananya. Nah, ini sangat menarik ya, karena ini kasus ini hampir sering terdengar. Betul. Ya. Nah, tindak pidana kekerasan seksual yang tentunya kita tahu bersama merupakan salah satu kejahatan yang sangat serius dan menimbulkan atau memberikan dampak yang sangat besar ya bagi korban, baik secara fisik, psikologis, ya, dan kekerasan seksual tentu terjadi dalam berbagai bentuk. Betul. Ya, apakah itu pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, ya, karena itu penting untuk bagaimana memahami tindak pidana kekerasan seksual ini ya dan konsekuensi pidananya seperti apa agar dapat meningkatkan kesadaran dan perlindungan bagi masyarakat, khususnya perempuan. Ya. Betul. Oke, baik. Kita langsung ke narasumber kita untuk sore ini ya. Ada Pak Muhammad Jufri Taba SHMH selaku Kepala Seksi Intelijen Kejari Kepulauan Sitaro. Ya, Pak Jufri, mungkin biar lebih jelas, mungkin masyarakat sudah sering dengar ya kekerasan seksual. Nah, biar masyarakat lebih paham, ini sebenarnya apa itu tindakan pidana kekerasan seksual pada undang-undang? Ya, terima kasih Pak Mike ya. Memang karena seperti apa yang narasi Bapak sampaikan tadi di awal, bahwa memang tindak pidana kekerasan seksual ini wajah baru luka lama. Wajah istilahnya. baru, ya betul. Nah, dalam artian begini, bahwa memang tindak pidana yang berhubungan dengan seksualitas ini sudah dicantumkan, sudah dimuat oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yang memang sudah diatur dari mulai pasal 280 sampai dengan 289 yang mengatur lingkup mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Namun seperti kita ketahui bersama dalam perkembangannya, tindak pidana kekerasan seksual ini sudah banyak berevolusi dari segi modus operandinya, sehingga banyak kasus-kasus yang terjadi belakangan-belakangan ini sebelum lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu tidak bisa terkantar oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maksudnya dalam karena unsur yang masih didasarkan pada
zaman kolonial Belanda saat itu, ditambah lagi dengan perkembangan yang ada sekarang, itu beberapa modus operandi tidak dapat dikanter di situ. Sehingga itulah yang memotivasi lahirnya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, di mana tindak pidana kekerasan seksual ini sendiri itu ada dilihat dari dua sudut pandang, dari kekerasannya sama dengan dari seksualitas. Dalam artian tindak pidana kekerasan yang berhubungan dengan aktivitas seksualitas, baik itu dari pencabulannya maupun persetubuhannya. Ditambah dengan perkembangannya sekarang, itu tidak hanya terjadi secara fisikly, secara terlihat gitu. Itu seperti apa itu kira-kira? Melalui media sosial. Gitu. Sexual harassment namanya, atau perundungan seksualitas yang melalui media sosial bisa dijerat di undang-undang ini. Kemudian dari kata-kata. Kalau orang luar negeri mungkin lebih familiar dengan kata-kata catcalling. Digoda-goda seperti itu. Itu sudah masuk dari sexual abusement, sexual harassment tadi. Jadi masuk dalam lingkup yang namanya tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Seperti itu. Nah, kalau dari jenis-jenis tindakan kekerasan seksual kan selain yang sudah disebutkan tadi, persetubuhan dan sebagainya. Nah, kita sering dengar ada katanya ketika memposting foto di media sosial itu harus berhati-hati. Jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum, fotonya bisa dirubah dengan menggunakan kecerdasan AI ini. Itu bagaimana itu? Nah, di undang-undang ini nanti kita akan bahas masalah pasal per pasalnya, bagaimana pidananya. Ini sudah masuk dalam lingkup. Jadi memang yang menjadi pembeda antara undang-undang lama di dalam KUHP kita berkaitan dengan kekerasan terhadap seksual itu, dalam undang-undang ini itu lebih kompleks mengatur mengenai jenis-jenisnya. Salah satu jenisnya tadi yang seperti Pak Mike bilang tadi, bahwa memang ini ada kemungkinan besar sexual abusement itu terjadi dengan menggunakan teknologi yang sekarang. Iya, betul. Dan itu sudah terjadi, bahkan ada korbannya malah jaksa juga. Nah, makanya kalau ada foto-foto kita di sosial media kita yang terlalu menonjol, terlalu dampak, ini mengundang oknum-oknum untuk mengedit, memanfaatkan. Nah, bagaimana? Apakah itu bisa dipidana? Bisa. Ada pasal tersendiri di undang-undang ini yang mengatur mengenai melakukan pelecehan seksual dengan menggunakan teknologi. Baik itu yang secara nyata-nyata merekam, kemudian menyebarluaskan, kemudian hanya baik sekedar video yang asli ataupun video hasil editan yang tujuannya adalah menyerang kehormatan seseorang dengan bentuk dan wujud berupa kekerasan seksual, merendahkan harkat dan martabat korban yang dijadikan objek dalam tindak pidana ini. Iya, betul. Jadi memang undang-undang ini lebih kompleks mengatur mengenai bagaimana dan cara tindak pidana itu dilakukan serta jenisnya. Seperti itu. Berarti kalau dari jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi itu seperti apa? Ya, jadi di dalam skop undang-undang ini, kalau sebelumnya di dalam undang-undang KUHP yang lama itu, tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual ini hanya mengatur yang namanya tindak pidana pencabulan dan juga tindak pidana pemerkosaan. Nah, di dalam undang-undang ini melakukan pengembangan dari jenis tindak pidana itu mencakup kekerasan fisik, psikis, sosial, penelantaran dalam rumah tangga, kekerasan seksual sendiri, sama dengan kekerasan ekonomi. Untuk jenis-jenisnya memang ini sangat banyak. Kalau fisik seperti kita ketahui yang melibatkan dengan aktivitas kekerasan, misalnya memukul, mencampak, meninju, menendang, dan lain sebagainya, termasuk penculikan. Itu masuk dalam kekerasan fisik. Kemudian kalau untuk psikis sendiri ada penghinaan, memaki, kemudian melarang berhubungan, intimidasi, dan isolasi. Kemudian yang paling terbaru di sini adalah adanya modus yang berkaitan dengan ekonomi. Ada kekerasan seksual. Iya, kekerasan seksual ini dalam skop ke ekonomi ini dalam artian ada pemaksaan hubungan seksualitas dengan modus ekonomi. Misalnya kalau tidak melaksanakan, dia tidak akan diberi nafkah. Kemudian memaksa untuk bergantung kepada dia, mengemis atau meminta-minta. Karena kalau dia tidak melaksanakan keinginan si pelaku, maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu. Kemudian
memaksa untuk melakukan suatu pekerjaan prostitusi. Oh iya, Ini betul. dengan faktor yang ekonomi, ini dipisahkan secara tersendiri, bahwa dalam artian dia terkekang secara finansial karena dia bergantung. Kalau dia tidak melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pelaku, maka dia memang tidak mendapatkan satu pendapatan yang memang diwajibkan sama si pelaku. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu ada yang sosial, tindak pidana kekerasan sosial. Dalam artian begini, dia akan diancam kalau memang tidak ini, dia akan disebarkan semua Identitas atau identitasnya, apa gitu. kemudian mungkin di kampusnya, yang berdampak pada apa? Dikucilkan, kehormatannya akan hilang. Jadi tekanan psikologis berdampak pada aktivitas sosial dia. Jadi memang di 6 kategori ini termasuk dalam penelantaran rumah tangga. Penelantaran rumah Ya. tangga. Jadi kekerasan seksual ini sudah mencakup juga kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Memang di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu sudah mengatur tersendiri adanya paksaan untuk melakukan hubungan suami istri dalam skup rumah tangga, Pak Mike ya. Namun di dalam undang-undang ini lebih dikomplekskan lagi untuk dalam rumah tangga ini. Ada yang masuknya dalam kategori penelantaran dalam artian bahwa dia tidak dinafkahi secara soal nafkah. secara lahir maupun batin. Itu apa hubungannya dengan kekerasan seksual? Nah, itu nah ini kan skupnya tadi bahwa kekerasan yang dimaksud di sini melingkup dari gender juga sudah dimasukkan di dalam objek di sini. Jadi kekerasan di dalam rumah tangga ini bisa terjadi oleh karena ketergantungan istri terhadap suami. Jadi jatuh-jatuhnya adalah eksploitasi juga. Jadi di dalam undang-undang ini diatur juga seperti itu. Oh iya. Jadi lebih dikhususkan lagi dari undang-undang KDRT. Oh gitu ya, undang-undang Memang KDRT. skupnya di undang-undang kekerasan seksual ini sudah mencakup di berbagai undang-undang, termasuk di dalamnya adalah undang-undang perlindungan anak. Ada juga objek nanti yang anak, hanya memang untuk unsur pidananya itu agak sedikit berbeda dengan undang-undang yang ada di dalam pidana anak. Berarti kalau misalnya ada yang melakukan begitu atas dasar suka sama suka, itu tetap ada pidananya? Nah, nanti namanya suka sama, inilah memang menjadi tantangan kita ya Pak ya. Untuk kalau dia kategorinya dewasa, dalam artian korban maupun pelaku adalah dewasa, suka sama suka ini bisa jadi modus. Dalam artian gini, kalau memang betul-betul real bahwa mereka memang saling menyukai dan willingly bahwa melakukan hubungan badan itu mungkin akan membiaskan unsur pidana yang dimasukkan dalam pasal ini. Akan tetapi banyak terjadi kasus juga Pak Mike ya. Ini mengenai suka sama suka inilah yang dijadikan dasar bagi si pelaku untuk mengeksploitasi korbannya. Dalam artian dia membuat seolah-olah antara dia dengan korban ini ada hubungan emosional, cinta, dasar cinta, yang pada senyatanya memang laki-laki ini hanya memanfaatkan itu. Nah, inilah jeli-jelinya penyidik dan kami untuk melihat kans itu ada tidak. Apa memang benar suka sama suka atau memang modus? Modus, gitu ya? karena kalau memang suka sama suka, Pak Mai kan nanti dinikahi, Pak Mai. Bukan cuma dipakai sesaat, kemudian ditinggalkan, kemudian datang lagi. Nggak ada suka sama suka kayak gitu konsepnya. Nah ini memang terjadi, Mike. Memang fenomena ini terjadi. Ini sering terjadi sih memang. Betul. Dan dalam penanganan pun kadang-kadang kami begini, Pak Mike ya. Dalam itu menjadikan dilema bagi kami ketika ada klaim ini suka sama suka. Setelah kita dalami dalam proses pemeriksaan, ternyata memang secara psikologis korban ini ditekan. Iya, bergantung seperti yang saya katakan tadi, secara psikologis dia bergantung pada korban. Dengan artian kalau istilah sekarang mungkin hubungan yang toksik. Dia takut meninggalkan tersangka, tetapi dia juga tertekan sama tersangka. Gitu. Karena kenapa? Karena diancam akan disebarkan videonya misalnya. Karena si tersangka sudah terlalu banyak memegang rahasia-rahasia. Ya, betul. Hal-hal yang tidak boleh dipublish ke publik. Sehingga dia tanpa sadar sudah dikuasai oleh si jadi dijadikan senjatanya gitu ya. Benar. Nah, ini undang-undang ini bisa mencakup itu gitu. Nah, bagaimana dengan ancaman hukuman untuk para pelaku tindak pidana kekerasan seksual ini? Jadi memang untuk variasi ancaman hukumannya sendiri di sini di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sini sudah cukup tinggi ya, di mana mulai dari cakupan pidana kurungan di bawah setahun, kemudian mencakup dengan pidana denda, kemudian juga mencakup dengan pidana penjara yang memiliki minimal hukuman
sampai dengan maksimal hukuman sudah diatur. Dari yang terendah itu ada di pasal 5 pelecehan non fisik, yang seperti yang saya katakan tadi, catcalling, digoda, dilecehkan secara verbal. Itu dia ancaman hukumannya di pasal 5 itu paling lama 9 bulan dan atau denda paling banyak 10 juta rupiah. 9 bulan? Iya, itu yang pelecehan seksual yang non verbal. Oh, yang non verbal. Yang non fisik maksudnya, non verbal. Non fisik ya. Yang misal digoda-goda, kenapa ini begini, menyerang secara fisik, misalnya perempuan dikatakan sebagai body apa gitu. Oh, begitu. Dia terserang secara walaupun hanya kata-kata tetap ya. Ada dikatur gitu ya? di ini namanya pelecehan seksual non fisik. Itu tapi kenapa hanya 9 bulan itu? Karena apakah bisa memberikan jerah untuk pelakunya atau gimana? Kalau dilihat di sini kan yang terserang adalah kehormatan. Kehormatan dalam artian nama baik. Jadi bahwa yang dilecehkan itu bukan secara fisik saja, bukan fisik maksudnya. Bukan fisiknya. Jadi karena artinya kalau hanya dituduh misalnya kayak Pak Mike ini begini ya, itu kan yang terluka adalah kehormatan saja. Mungkin itu di situ pertimbangannya sehingga pidana di sini dikasih pilihan antara pidana kurungan 9 bulan atau denda gitu. Jadi kemudian si pelaku ini juga bisa, maksudnya begini, dalam kategori ini delik aduan. Dalam artian tergantung korban mau mengadukan pidananya atau tidak, itu tergantung korban. Jadi tidak mesti harus ditindak gitu. Kemudian ada pasal 6 pelecehan seksual secara fisik, itu ada 3 kategori di sini. Yang paling rendah itu 4 tahun dan yang tertinggi adalah 12 tahun. Dengan denda juga mulai dari 50 juta rupiah sampai dengan 300 juta rupiah. Itu yang untuk fisiknya. Kemudian ada juga ancaman yang lain, pemaksaan menggunakan alat kontrasepsi, pemaksaan baik itu secara permanen ataupun secara tidak permanen, itu ada pidana yang diatur di dalam pasal 8 yang untuk tidak permanen, yang pasal 9 untuk permanen. Karena kan sekarang banyak kasus ternyata di luaran sana akhirnya untuk menghindari namanya kehamilan, untuk menyamarkan itu banyak pasangan muda-mudi ini memaksakan pasangannya untuk melakukan memangsang alat kontrasepsi yang misalnya kalau wanita ditanam, padahal dia tidak mau menghendaki itu, hanya karena dipaksa kayak gitu. Kemudian ada yang sampai dengan misalnya secara permanen itu misalnya memotong mata rantai seks pembuahan. Misalnya kalau pada laki-laki vaksektomi, terus pada perempuan dipotong juga saluran telurnya, itu permanen. Itu tanpa kehendak dari si perempuannya. Itu yang tidak permanen tadi saya bilang paling rendah itu 5 tahun, kalau yang permanen 9 tahun. Dendanya mulai dari 50 juta sampai 200 juta rupiah. Pemaksaan perkawinan pun ada. Oh ya? Diatur juga paling rendah itu 9 tahun, kemudian 200 juta dendanya. Terus ada konteks kekerasan seksual yang melibatkan kontak fisik secara langsung, penyiksaan. Dasarnya ini disiksa. Dalam artian ini ada perbudakan di dalamnya, ada penculikan di dalamnya. Itu dipisahkan tersendiri kategorinya dari yang memang secara dengan kehendak, kayak tadi hubungannya ada, suka sama suka ada, atau kekerasan fisik yang kita saling mengenal ini. Terus ditampar, ini bukan masuk dalam sini. Yang masuk dalam sini yang memang dia tidak, kemerdekaannya udah dirampas. Seperti itu. Itu 12 tahun juga pada 12 tahun ya. Dan masih banyak lagi. Nah, pernah terdengar kan ini ada orang yang sudah tua menikah dengan anak di bawah umur yang belum pantas untuk menikah. Itu gimana itu? Nah, itu kasus yang paling terfenomenal kan ada Chef Puji. Chef Puji yang kasus itu. Jadi saat itu memang yang dikenakan adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak, makanya atas dasar kasusnya Chef Puji itulah lahir sekarang ketentuan peraturan pemerintah mengenai batas nikah. Usia nikah. Nah, kemudian kalau masih di bawah batas itu harus membutuhkan izin persetujuan pengadilan melalui orang tua yang mengajukan untuk membatasi. Memang kalau untuk undang-undang itu sendiri di dalam undang-undang kekerasan seksual sendiri bisa dalam kategori kekerasan seksual terhadap anak, eksploitasi anak. Berarti kalau misalnya sudah ada undang-undang seperti itu, kalau orang tuanya setuju gimana? Kalau memang seperti yang saya katakan tadi, batas usia sudah diatur. Nikah. Misalnya untuk perempuan 16 tahun, untuk laki-laki
paling rendah 17. Tapi yang untuk yang di kategori usia ini mewajibkan orang tua walaupun mengizinkan dia harus memiliki ketetapan dari pengadilan. Jadi harus ada penetapan pengadilan. Gitu harus ya. wajib. Dan ketika tidak ada, maka baik orang tua maupun para si laki-lakinya atau perempuannya misalnya yang lebih tua, itu bisa dikenakan pidana eksploitasi terhadap eksploitasi. anak. Iya, berarti pidana eksploitasi itu ya. Hanya itu menjadi tantangan tersendiri memang dalam praktek pelaksanaannya karena seperti kita ketahui misalnya kayak Pak Torang di sini kan ada wilayah-wilayah yang memang masih kolot ya, maksudnya masih betul-betul belum paham, kemudian kebiasaan di sana memang mungkin pandangan mereka ketika mereka sudah tidak sekolah, ketika memang mereka sudah beranjak dewasa itu sudah layak kawin. Dan itu dalam prakteknya memang beberapa kali saya mendapatkan. Dan itu sebuah simalakama bagi kami penuntut umum, namun amanah undang-undang ini sudah strict, dia kaku yang undang-undang untuk yang berkaitan dengan anak. Sudah paten lah istilahnya. Sudah paten, ya. Jadi memang kalau ada seperti itu, ya kita tindaki. Sepanjang itu objeknya anak, kita wajib tindaki. Ada dan tidak ada pelaporan, itu ketika ada informasi bisa langsung diproses hukumnya. Oke, seperti itu. Baik, dan semakin menarik untuk perbincangan kita sore ini ya, terkait dengan mengenal tindakan pidana kekerasan seksual dan konsekuensi pidananya seperti apa. Oke, pendengar dan pemirsa, nanti kita akan berikan kesempatan untuk Anda ya di line SMS, WhatsApp, dan juga di line telepon. Atau bisa chatting langsung di kanal YouTube RRI Manado ya. Untuk line telepon, SMS, dan WhatsApp di 0821 9583 5080. Sebelum kita lanjut, mungkin kita akan break dulu sejenak Pak Jov ya. Nanti kita akan kembali langsung memberikan kesempatan lagi ya untuk Anda ya di Jaksa Menyapa sore ini. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih Pi, ganggu aja. Lepaskan tenang. Masuk ke luar biasa, selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid-nya juga banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi, Devi, Kan mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform.
multi konten. RRI punya kita. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Baik, masih di Jaksa Menyapa untuk sore hari ini ya bersama dengan Pak Muhammad Jufri Taba SHMH ya selaku Kepala Seksi Intelijen Kejari Kepulauan Sitaro. Oke, pendengar dan pemirsa, untuk selanjutnya kami kasih kesempatan ya pendengar dan pemirsa, silakan di SMS, WhatsApp ataupun di line telepon 0821 9583 5080. Mungkin kita terima dulu penelpon ya Pak Juf. Ya, selamat sore Jaksa Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jaksa Menyapa. Iya, Bung Benijo, silakan Bung Benijo langsung dengan pertanyaannya. Bung Benijo di Palembang Utara. Iya. Silakan Benijo. Oke, kita langsung ke Pak Jaksa ya, Pak Muhammad. Muhammad Jafar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak Ben, gimana kabar? Alhamdulillah sehat walafiat ini Pak. Iya. Alhamdulillah. Siap Pak. Silakan Benijo. Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini kan pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, baik itu pelaku maupun korban ini Pak Jaksa. Siap. Ini kita bertanya, apakah itu ada ancaman hukuman pidana karena kan mereka masih di bawah umur? Apakah itu ada ancaman hukum pidananya? Dan pertanyaan kedua, bagaimana Pak Jaksa melihat begitu maraknya pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur dan orang-orang dewasa. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih Baik, Pak Ben. terima kasih Bung Benijo ya. Ini ada dua pertanyaan langsung, mungkin karena mengingat waktu juga ya Pak Juf. Ya. Ya, mungkin bisa langsung dijawab ini. Ini pelaku dan korban justru anak-anak di bawah umur ini. Bagaimana? Apakah ada pidananya itu atau bagaimana Pak? Ya. Silakan. Jadi bagi pelaku-pelaku anak ini disebut anak berhadapan dengan hukumnya. Untuk pelaku anak, khusus yang pelaku anak ini, dia memiliki aturan tersendiri dalam mekanisme penanganan perkaranya, pidananya. Kemudian diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, SPPA. Jadi Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur tata cara menangani perkara, baik mulai dari tata cara penangkapan, penahanan, maupun persidangan. Jadi kalau pertanyaannya bisa dihukum, bisa. Nanti ada kategorisasi yang usia yang bisa dilanjutkan dalam tahapan persidangan, kemudian ada usia yang tidak bisa dilanjutkan dalam tahapan persidangan. Usia yang tidak bisa dilanjutkan dalam tahapan persidangan itu di bawah 12 tahun. Jadi kalau di bawah 12 tahun, itu anak-anak ini akan dikenakan tindakan pengembalian kepada orang tua. Dan sekarang ini ada namanya Lembaga Penitipan Khusus Anak LPKA, itu akan diberi pendidikan di dalam situ. Kalau di bawah dari di bawah 12 tahun tadi. Kemudian kalau untuk yang penahanannya berlaku, itu dia kecuali menginjak usia 14 tahun baru boleh dilakukan penahanan. Di bawah dari 14 tahun itu sampai dengan 12 tahun tidak dapat dilakukan penahanan. Nah, untuk anak usia di bawah 12 tahun itu bagaimana? Apakah tidak akan bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ini? Nah, inilah Undang-Undang Perlindungan Anak inilah berkait korelasinya dengan sistem peradilan pidananya. Jadi karena untuk objeknya pelaku ini anak, dia memiliki keteraturan khusus yang mengatur mengenai bagaimana cara menangani pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku. Seperti tadi, itu sudah undang-undang sistem peradilannya. Jadi berlaku khusus bagi pelakunya anak. Kemudian apakah bisa dipidana? Sangat bisa dipidana, dan banyak perkara yang kami tangani, misalnya usia SMP, SMA itu yang terlibat dalam kekerasan seksual, itu bisa ditindaklanjuti dengan undang-undang perlindungan anak itu sendiri, atau undang-undang yang sekarang ini bisa berlaku dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual anak. Itu di dalam undang-undang ini juga diatur tersendiri. Hanya kalau untuk para pelaku anak itu dia memiliki dispensasi hukuman, di mana kalau untuk anak ini dia apabila ancaman hukumannya seperti yang saya katakan tadi itu 15 tahun maksimalnya,
untuk pelaku anak dia hanya setengah dari pidana maksimum dewasa. Jadi kalau misalnya ancaman maksimalnya adalah 15 tahun, berarti dia maksimal pidana yang bisa dikenakan kepada anak 7,5 tahun. Itulah untuk anak-anak pelakunya ini memang memiliki sistem peradilan pidana sendiri. Dan itu memang amanah undang-undang sendiri gitu. Oh gitu ya. Itu untuk anak-anak di bawah umur ya. Tapi Kak, apakah hanya dengan 7,5 tahun itu bisa membuat mereka jerah? Diharapkan seperti itu ya. Namanya undang-undang ini kan kita mengharapkan. Kenapa juga anak-anak sampai ada pembatasan khusus seperti itu? Karena diharapkan anak-anak ini masih bisa mengembangkan dirinya, masih bisa untuk mengkoreksi dirinya, tahapan pengkoreksian dirinya juga masih bisa. Karena selama ini sebelum lahirnya sistem peradilan pidana anak ini, anak-anak yang kena hukuman itu disatukan dengan pidana dewasa. Yang menyebabkan apa? Anak-anak yang tadinya masuknya hanya sebatas catcalling atau hanya sebatas pelecehan secara pencabulan tanpa ada persetubuhan, karena dicampur dengan dewasa, penanganannya pun dengan dewasa, dipidana selama-lamanya di dalam situ, bergaulah dia dengan pidana-pidana yang lain, terpidana-terpidana yang lain, sehingga bukan lagi masalah keluar, pengulangannya terjadi banyak, itu berkembang, bukan cuma pidana yang biasanya. Ya, dengan harapan bahwa anak masih bisa dibina, itulah selagi masih bisa dibina ya. Seperti itu. Oke, baik. Nah ini mungkin masih ada pertanyaan lagi sih, tapi hampir mirip jawabannya ini. Bagaimana pihak kejaksaan melihat pelecehan seksual baik dari pelaku ataupun korban ini untuk anak-anak di bawah umur ini? Jadi memang fenomena khusus 4 orang yang ada di Kepulauan Sitaro itu Pak ya, fenomena pelaku atau pelanggaran tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini adalah masuk kategori pidana yang cukup tinggi. Cukup tinggi. Dari 70% kasus yang dari 100% di Sitaro. Di Sitaro. Oh ya. Dari 100% perkara yang masuk dalam setahun itu 70%-nya adalah pelanggaran terhadap undang-undang pidana anak. Iya. Seperti itu. Memang sangat miris sekali Pak. Dan memang ini merupakan PR bersama. Makanya sekarang sudah ada tim terpadu antara Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Kabupaten, kemudian kepolisian dan juga kejaksaan sendiri sudah menggerakkan sosialisasi secara bersama, kemudian juga diinisiasi oleh Dinas Perlindungan Anak, dilakukan kayak semacam rapat dengar pendapat antara stakeholder untuk menindaklanjuti penanganan ini dan bagaimana pencegahannya. Berarti memang agak miris Pak. Kolaborasi ya. Oke, baik. Ini ada penelpon lagi yang masuk, kita ke penelpon. Selamat sore, Jaksa menyapa. Halo. Selamat sore. Selamat sore, Bung Cliff. Dengan Cliff dari kali ini. Bung Cliff. Iya, karena mengingat waktu, langsung saja dengan pertanyaan, Bung Cliff. Jaksa. Sore. Dua kali lagi ketemu yang kemarin itu dari Sopnya Restoratif Justice. Oke. Oh, dari TPKS, Undang-Undang TPKS. Iya. Ada pengalaman yang terjadi, teman dari temanku begitu. Iya. Kayak diancam begitu. Diancam. Begini, dia nggak boleh pakai media sosial, Android pun tidak boleh, karena kayaknya mungkin diancam begitu. Iya. Perselidik, ternyata ada, maaf ya, ini kan terbuka aja ya. Siap. Ternyata ada video gitu kan, video mereka berdua. Mungkin itu senjata si laki-laki kan begitu. Karena mungkin dia takut dia gini ke sana kemari atau dia mau lari dari dia. Jadi ternyata ada video yang dia simpan si laki-laki ini. Jadi begini, pertanyaan saya gini, apakah itu sebelum terjadi dia viralkan atau dia mungkin ekspos ke media sosial, internet, boleh nggak langsung melapor? Si perempuan itu begitu, Bapak. Iya. Untuk teman saya perempuan itu, saya ajak, ayo lebih baik dilaporkan saja daripada terjadi hal-hal yang tidak kamu inginkan. Intinya kan dia sudah memiliki video antara mereka berdua kan begitu. Itu mungkin senjata supaya si wanita itu, perempuan itu tidak boleh lagi mondar-mandir atau seperti di bawah kekuasaan. Jadi kira-kira apakah sebelum terjadi bisa dilaporkan terlebih dulu? Bisalah mencegah, mengantisipasi. Oke. Baik, itu boleh? sudah bisa dipahami. Iya, Pak. Oke, itu aja, Bung Cliff. Terima kasih, selamat sore. Oke, baik, selamat sore. Pak Ya. Mungkin bisa dijelaskan kembali nih. Tadi sudah dijelaskan ya. Iya, Oke. Jadi memang itu seperti yang saya katakan tadi, untuk pidananya sendiri,
bagi korban yang sudah mengalami tindak pidana kekerasan baik fisik, sudah ada perbuatan persetubuhannya, untuk persetubuhannya itu sendiri sudah diatur dalam pasal tersendiri. Kemudian ancaman berada di dalam tekanan kayak tadi itu bisa dikasih masuk dalam tergantung fakta yang kita dapat di lapangan seperti apa. Kalau apakah itu ada motif ekonomi, maka kita bisa lapiskan dari kejahatannya itu adalah dengan pasal yang mengaitkan dengan ketergantungan ekonomi tadi. Oh ya. Apakah itu berkaitan dengan psikologis, serangan psikologis, itu berarti bisa kita kaitkan dengan kekerasan psikologinya. Nah, kemudian apakah ada perbuatan merekam tanpa seizin dari korban, itu sudah bisa dikenakan tindak pidana tersendiri. Jadi saran saya tadi kayak dia takut akan disebar, itu sebelum kejadian itu apakah boleh melapor? Sangat boleh melapor. Jadi yang kita harapkan justru sebelum ada pidana baru lagi, sebelum terlalu jauh dia dikuasai secara emosional dan psikologi, agar bisa korban ini rehabilitasi mental nanti bisa dipulihkan dengan mungkin dengan secepatnya, itu harus ada keberanian dari korban untuk melaporkan, Pak. Karena yang saya katakan tadi, memang tantangan terbesar dalam pengungkapan tindak pidana kekerasan seksual, apalagi yang pelakunya, yang korbannya pun dewasa, ini adalah keengganan korban untuk mengungkap perkara ini dikarenakan karena sudah malu, sudah aib, kemudian ada senjata seperti yang dikatakan Pak Kris tadi. Tetapi kalau dia tidak melaporkan, itu akan berulang. Dan semakin jauh, mungkin hanya takutnya aja, bukan cuma kekerasan psikis aja, nanti ada pemerasan di dalamnya, kemudian ada kekerasan fisik di dalamnya, dan berujung pada tidak banyak dan tidak jarang korban itu yang akhirnya meregang nyawa karena siksaan dari si pelaku atau karena bunuh diri. Itu yang kita cegah. Walaupun begini, pada akhirnya apabila kita melapor, bagaimana dengan status videonya, Pak? Itu bisa di take down dan bisa dihapus. Dan itu sebenarnya bisa di-double dengan pasal tersendiri, baik dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, ataupun dikenakan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Elektronik atau kekerasan seksual yang lain, gitu. Bisa kita lapis agar lebih berat lagi hukumannya. Karena itu dua perbuatan pidana yang berbeda. Jadi bisa berdiri masing-masing, kayak gitu. Nah, berarti kalau dari korban yang misalnya malu, takut begitu ya, karena malu, karena aib ya. Nah, kalau dari kejaksaan sendiri bagaimana memberikan jaminan bahwa mereka tidak perlu takut, tidak perlu malu? Nah, inilah kita melakukan gandeng, biasanya juga ada dengan ini LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Itu LPSK peranannya sangat penting di sini. Untuk di Siau Tagulandang Biaro sendiri sudah ada yang didampingi oleh LPSK dalam hal penanganan perkara tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak. Kemudian disitulah dijamin anak itu kan keluarganya korban merasa terintimidasi dengan adanya tekanan-tekanan dari pihak tersangka, pihak terdakwa. Kemudian meminta perlindungan dari LPSK. Kemudian dari kejaksaan sendiri dan kepolisian sendiri itu biasanya menggandeng Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan. Karena di dalamnya di situ ada yang namanya perlindungan terhadap korban, rehabilitasi korban, pendampingan secara psikologi ataupun secara hukum disediakan oleh Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan di kabupaten, agar korban ini merasa bahwa memang saya bisa difasilitasi nih. Nah, kemudian kami juga dari kejaksaan sendiri itu melakukan gencar-gencaran selalu melakukan sosialisasi bahwa ayo jangan takut. Karena dengan kepolisian pun sudah melakukan komitmen bahwa akan melindungi korban-korban yang tindak pidana kekerasan seksual ini. Apalagi yang memang sudah seperti yang Pak Kris tadi berada di bawah tekanan. Nah, kemudian kalau memang perlu, kita bisa memintakan perlindungan dari LPSK tadi, atau surat perintah penetapan pengadilan untuk menjaga jarak dengan korban. Bisa juga kita mintakan seperti itu. Bagaimana dengan hak-hak para korban ini? Ya, korban sendiri selain dari mendapatkan perlindungan seperti tadi, kemudian jaminan untuk mendapatkan juga rehabilitasi secara psikologis, kemudian juga nanti dari sisi hukumnya sendiri itu sudah ada pidana tambahan yang bisa diterapkan kepada pelaku, yaitu adalah pembayaran restitusi atau dalam kategorinya denda. Denda yang dimintakan secara terpisah, yang bentuknya wajib. Kalau denda yang diatur seperti tadi, misalnya pidana 15 tahun dan denda 100 juta. Ini denda ini itu tidak opsional untuk dibayar, maksudnya tergantung kemampuannya. Tetapi kalau restitusi itu yang harus
dibayarkan memang, ya? terlebih dahulu sebelum menjalankan pidananya. Oh. Dan itu bisa dimintakan kepada hakim secara langsung atau merupakan kewenangan prerogatif hakim untuk menetapkan adanya restitusi dari atas dasar permintaan dari pihak korban. Seperti itu. Dan itu merupakan salah satu inovasi yang dalam undang-undang ini untuk menjamin hak-hak korban. Seperti itu, salah satunya adalah restitusi. Namun dalam penanganannya jarang ada yang meminta pidana restitusi itu sendiri, karena bagi korban rata-rata adalah yang penting si pelaku ini mendapatkan ganjaran, kemudian mendapatkan jaminan kemudian hari si pelaku ini tidak lagi mengulangi perbuatannya baik terhadap korban itu sendiri maupun terhadap yang lainnya. Keberanian saja mereka sudah sangat kami apresiasi. Seperti itu. Untuk itu makanya dalam penanganannya pun, dalam menghadirkan di persidangan, kemudian dalam proses persidangan kami melakukan tindakan-tindakan yang memang membuat korban itu nyaman. Itu upaya-upaya yang kami lakukan untuk menjamin hak korban. Oke, baik. Nah, tadi Pak Juf sempat menyentil ini terjadi peningkatan. Nah, untuk tren kondisi kasus kekerasan seksual di wilayah Sitaro, apakah meningkat atau menurun? Untuk sampai dengan sekarang ini kita bisa kategorikan di konsisten. Konsisten, iya, konsisten. Gitu ya. Walaupun jadi begini Pak, ini karena pemahaman dan edukasi yang minim terhadap anak mengenai pendidikan seksual sejak usia dini, itu menjadikan anak-anak ini rentan menjadi sasaran. Kemudian tidak adanya pendamping. Rata-rata gini, masyarakat di sana kan ada yang berprofesi sebagai nelayan, kemudian ada yang berprofesi sebagai petani, pekebun, yang memang mayoritas kehidupan mereka itu hampir nyaris 24 jam ada di kebun. Pola asuh yang akhirnya menitipkan anak ini kepada tetangga, kepada keluarga, atau meminta orang lain untuk menjaga anaknya di dalam rumah, pola-pola seperti inilah yang menimbulkan kans terbesar akan terjadinya tindak pidana. Jadi sehingga sejak tahun 2023 saya masuk di Siau Tagulandang Biaro itu, sampai dengan detik ini, intensitas perkara cabul terhadap anak itu cenderung masih tinggi. Yang paling dominan apa nih? Korbannya anak. Oh, korbannya anak. Korbannya anak. Untuk pelakunya anak, dalam tahun kemarin itu kami menerima 3 perkara. Tapi yang korbannya anak, pelakunya dewasa, itu mayoritas perkara yang masuk di kami itu adalah itu. Oh, kasusnya. gitu ya. Undang-undang perlindungan anak maupun undang-undang TPKS ini. Jadi masih cukup tinggi, Pak. Memang masih miris. Tinggi ya. Dan inilah yang menginisiasi kami bersama dengan aparat kepolisian, kemudian juga dengan pemerintah daerah, bagaimana menggodok agar sosialisasi tentang tindak pidana kekerasan seksual baik terhadap anak maupun dewasa ini bisa terus diedukasikan kepada warga-warga. Salah satu inovasi yang bisa kami lakukan oleh kejaksaan sendiri itu ada namanya jaksa masuk sekolah. Jaksa masuk sekolah. Langsung bersentuhan, berinteraksi langsung dengan siswa-siswa siswi-siswi yang ada di tingkat SD, SMP ataupun SMA. Untuk menggambarkan edukasi ya. Iya, edukasi. Karena memang begini, Pak, pengaruh internet dan keterbukaan informasi inilah menjadi gerbang juga utama. Rasa penasaran, belum perkembangan psikologis yang memang membutuhkan pendampingan orang tua, yang kondisi-kondisi seperti saya katakan tadi, masyarakat yang jarang kebersamaan dengan dengan anaknya, menyebabkan mereka bergaulnya secara bebas. Gitu. Tantangan utama pula di Patorang sana adalah kebiasaan yang dilihat dari, mohon maaf, kepada orang-orang yang dewasa itu adalah tinggal bersama. Oh ya. Alias baku piara. Iya, baku piara. Nah itu akhirnya kelaziman. Kalau baku piara itu bagaimana? Itu apakah itulah seperti yang saya katakan tadi itu, kalau memang dia sudah dewasa kan itu willingly, Pak ya. Untuk sementara dalam undang-undang seperti ini, ketika mereka sudah dewasa dan tidak ada unsur paksaan di dalamnya, eksploitasi di dalamnya, kehendak bersama, bahkan sampai dengan membuahkan anak, itu tidak bisa memang kita melakukan pidana. Untuk sementara dalam undang-undang ini, terkecuali ada faktor-faktor yang kami bisa dapati seperti tadi, eksploitasi, paksaan, kemudian ada intimidasi di dalamnya. Tetapi kalau memang secara terang-benerang, apalagi diketahui oleh dengan aparat-aparat penegak, aparat-aparat pemerintahan di tempat, itu belum ada, Pak. Memang mirisnya belum ada. Kecuali
tinggal bersama ketika salah satu pasangan sudah berkeluarga mungkin ya? Nah itu sudah ada makar, makar lagi perzinahan. Perzinahan. Nanti akan ada undang-undangnya KUHP baru akan berlaku di Januari 2020 ini. Untuk perzinahan sendiri sudah memiliki perhatian khusus dan itu akan pidananya akan lebih tinggi dari pidana yang ada sekarang gitu seperti itu. Oke, baik. Ya, ini sebenarnya masih begitu banyak sekali yang perlu kita bahas ya. Tapi mungkin yang terakhir ini, siap. Ini terkait dengan pembuktian kasus kekerasan seksual. Ini apa yang menjadi tantangan terbesar ini? Siap. Seperti yang kita ketahui bersama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pidana seksualitas ini, itu minimnya saksi. Saksi. Ya. Jadi kita katakan bahwa saksi itu kuncinya adalah di korban, karena mayoritas pelaku dengan pada saat melakukan kejahatannya itu hanya melibatkan dia dan korban. Nah, beruntung kami apabila di dalamnya ada melibatkan dengan bukti elektronik. Seperti tadi ada rekaman, kemudian ada video, ada riwayat percakapan baik dari Messenger, baik dari WA mengenai ancaman-ancaman tertentu yang menyebabkan korban mau melakukan apa yang diminta oleh pelaku. Tetapi apabila tidak, itu memang kesulitan kami adalah mencari bukti dari petunjuk-petunjuk. Makanya dari itu ini Undang-Undang TPKS ini memberikan ekstra tambahan terhadap penyidik maupun penuntut umum untuk mengungkap ini adalah perluasan alat bukti di mana baik berupa catatan, surat-surat menyurat elektronik itu sudah bisa dikategorikan sebagai alat bukti yang sah. Termasuk dalam hal ini adalah percakapan. Nah, itu pengembangan alat bukti untuk mendukung pembuktian-pembuktian yang ada di sini. Yang paling utama Pak Mike adalah keberanian korban dulu untuk melakukan. Keberanian, ya, betul. Karena akan menjadi, memang susahnya adalah, makanya pendampingan bagi korban ini sangat penting. Kami inisiasi juga pada Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan agar didampingi, karena secara psikologis mereka itu keberanian itu sudah hilang, bahkan kita bisa kategorikan sudah hilang karena tekanan yang terjadi secara terus-menerus menyebabkan trauma yang mendalam bagi korban. Itu akhirnya melihat dan mengingat saja namanya pelaku, mereka sudah dengan secara naluri itu langsung tunduk. Jadi tantangan terbesar adalah bagaimana kami meyakinkan korban dan keluarganya untuk bisa melaporkan tindak pidana ini. Kan kadang-kadang juga melibatkan orang pelaku ini yang statusnya di atas derajat dari korban. Sehingga power intervensi maupun tekanan itu sangat besar. Betul. Ya, seperti itu. Baik, dan sayang sekali memang perbincangan kita sepertinya kurang puas ya. Tapi waktu juga yang membatasi kita. Nah, untuk closing statement nih, apa kira-kira edukasi yang bisa disampaikan lagi untuk masyarakat, khususnya anak-anak dan juga perempuan agar bisa terhindar dari tindak kekerasan seksual ini? Silakan Pak Jo. Bagi kami Kejaksaan sendiri memiliki pesan mendalam dalam hal pencegahan tindak pidana kekerasan seksual, baik dari skop rumah tangga, kemudian keluarga, ataupun secara masyarakat umum. Bagi keluarga sendiri, edukasi seksual secara dini, di usia dini bagi anak itu bukan hal yang tabu lagi untuk sekarang kita diskusikan. Untuk memperkenalkan mana areal-areal yang sensitif dan tindakan-tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang lain terhadap anak-anak kita. Kemudian edukasi mengenai apa yang harus dilakukan dalam hal era digitalisasi sekarang. Pengawasan terhadap perilaku anak, baik dalam bermedia sosial maupun dalam bergaul, itu menjadi tanggung jawab kita sebagai dalam lingkup keluarga. Kemudian dalam secara masyarakat, jangan apatis dalam hal melihat adanya kejanggalan-kejanggalan yang kita lihat dari orang-orang sekitar kita. Karena kadang-kadang kasus-kasus terungkap itu melalui dari tetangga yang melihat adanya perilaku. Kemudian yang kami harapkan dengan adanya sosialisasi ini adalah kehendak korban untuk mengungkapkan perkara ini adalah menjadi kunci yang terpenting, sehingga kami mengharapkan apabila ada di sana masih ada korban-korban yang enggan melaporkan karena takut akan apa, ingatlah, karena kalau Anda tidak melaporkan akan ada anda lain yang akan menjadi korban di tahapan-tahapan yang berikutnya. Jadi harus berani bersuara, berani bertindak, karena terungkapnya kasus ini adalah dari hasil kerjasama kolaborasi semua pihak. Demikian Pak. Baik, dengan demikian berakhir sudah untuk Jaksa Menyapa di sore ini ya, terkait dengan
mengenal tindakan pidana kekerasan seksual dan konsekuensi pidananya. Terima kasih Pak Muhammad Jufri Taba SHMH selaku Kepala Seksi Intelijen Kejari Kepulauan Sitaro yang sudah memberikan edukasi untuk kita semua ya. Baik, mungkin di sesi nanti ya kita akan jumpa lagi ya dengan topik yang berbeda. Sekali lagi. Oke, baik. Dengan demikian saya Michael yang bertugas serta seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga untuk responnya ya. Mohon maaf kami belum bisa melayani respon Anda di SMS ataupun WhatsApp ya. Oke, karena waktu juga yang membatasi kebersamaan kita, sekali lagi terima kasih, selamat sore ya. Terima kasih sekali lagi Pak Juf ya untuk kehadirannya. Sukses. Amin. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.